Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak selengkapnya. Dan jangan lupa subscribe. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di kajian Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan majelis ilmu kita diberkahi dan semoga duduknya kita di sini saat ini dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, maka kata Nabi, tidak ada perlakuan dari orang-orang Quraisy kepadaku yang lebih dahsyat ya sebelumnya kecuali setelah meninggalnya dua orang ini. Siapa? Abu Thalib dan juga Khadijah, Pak. Nabi sedih sekali. Nah, kemudian dilanjutkan dengan dakwah Nabi ke Taif. Nabi itu dalam kondisi tertekan, makin sempit ruang geraknya di Mekah itu. Kan tidak banyak di Mekah, Pak. Karena sebagian besar kan di Habasyah. Yang di Mekah itu nggak banyak. Karena sebagian di mana di Habasyah. Nah, maka Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya, membidik. Ya, nampaknya Mekah sudah tidak kondusif kata Nabi. Kita akan datang ke mana ke Taif. Nah, dibidik Taif, Pak. Dekat dari Mekah, Taif dekat, Pak. Jadi kalau sekarang itu sejam setengah lah naik mobil itu ya, dekat Taif ini ya. Masih sekitar 60 mil lah, 80 kilo saja. Nah, maka Nabi yang mulia di bulan Syawal, Pak, tahun sebelum kenabian itu, beliau mengajak siapa? Zaid bin Harithah. Nah, Nabi itu datang ke Taif. Nah, mengapa Taif, Pak? Jadi yang pertama alasan Nabi itu mencari alternatif pusat dakwah selain Mekah. Yang kedua, Taif itu kota penting di Hijaz. Dulu ya, Nabi itu punya asumsi kalau orang Taif menerima, maka ini akan menjadi pendukung yang kuat dan menjadi pukulan telak bagi Mekah gitu loh. Itu logika Nabi, Pak. Dulu Yathrib atau Madinah itu nggak dikenal. Yathrib itu, Pak, itu bukan kota hebat, bukan. Di masa itu, justru yang terkenal itu Taif. Kenapa? Subur. Masa sekarang seperti itu. Di sana banyak pepohonan, ada kebun anggur, kebun apa namanya itu delima, banyak. Padahal jarak ke Mekah itu sejam setengah kalau sekarang. Mekah Matanus, Taif mah subur. Subur, Pak. Banyak tumbuh pepohonan di sana, ya. Itu Taif. Ya. Jadi Nabi itu berharap dengan dakwah ke Taif kalau diterima itu kan mudah lah gitu. Orang-orang kan masuk Islam. Itulah peristiwa di Taif ya. Yathrib itu belum dikenal. Itu kota apa ya? Kota yang berpenyakit gitu. Itu Yathrib dulu, Pak. Dikenal demam Madinah. Makanya kan Nabi itu ketika awal-awal sahabat hijrah ke Madinah itu bila sakit itu ya. Tapi Nabi mendoakan kan. Nah, doa Nabi yang dijawab itu yang menjadikan Madinah itu aman gitu. Doa Nabi. Ya. Singkat saja, Pak. Maka Nabi yang mulia dakwah pertama itu kepada tokoh-tokoh sakib, tokoh kabilahnya. Ya. Nabi menawarkan agar Taif menjadi pusat dakwah. Tetapi orang-orang Taif pembesarnya menolak. Nabi diusir dari Taif. Sama, Nabi itu ketika ke Yathrib juga, Nabi kan juga menawarkan dakwah kepada tokoh-tokoh Yathrib. Bedanya orang Yathrib menerima itu saja, Taif tidak. Nah, ini yang kemudian sering disampaikan orang-orang Taif yang kemudian nanti masuk Islam, ya,
Mereka menyampaikan seandainya ini. Coba ya dulu kita terima dakwah Nabi. Mungkin ini menjadi pusat Taif itu kan gitu. Tapi beralih ke Madinah kan. Madinah gitu. Padahal Madinah nggak dikenal sebagai kota hebat Pak. Bagaimana singkatnya aja yang ditemui Pak. Yang pertama Abu Yalail, Mas'ud bin Umair dan Hubayb bin Umair. Ini orang-orang pembesarnya. Ketiga orang ini Pak tidak menerima dakwah Nabi, bahkan mengejek, menghina dengan kalimat yang nyelekit apanya gitu Pak. Nyelekit nggak Pak? Nyelekit itu apa? Menyakitkan gitu ya. Dengan sindiran tapi pedas gitu. Ini yang pertama Pak. Datang ke Abu Yalail, dia kalimatnya begini. Nabi menolakkan Islam, kata dia apa? Huwa yumaritu siyabal ka'bah yumazikuha in kanallahu arsalak. Wah, jika benar Allah mengutusmu, kamu tuh Nabi, maka kain penutup Ka'bah akan terkoyak robek. Itu ungkapan dulu terkenal sekali. Kamu ngaku Nabi ya? Wah, robek kain Ka'bah nih. Kalau benar Allah mengutus kamu ini. Ini kalimat jadi mendustakan, tapi dengan kalimat begitu gitu. Yang kedua bagaimana kalimatnya? Amma wajadallahu ahadan ghairak. Kamu datang ngaku Nabi dapat wahyu. Emang gak ada orang lain? Ya Allah pilih, kok milih kamu gitu, gimana ceritanya? Coba, ini enak gak dengar gini Pak? Yang terakhir beda lagi Pak. Yang terakhir, yang ketiga Nabi Dawud, kalau baca begini jawabannya. Wallahi la ukalimuka abadan. Demi Allah aku tidak akan bicara denganmu selamanya. In kunta rasulan la anta a'zamu khataran min an arida alaikal kalam. Waduh, jika benar engkau itu Nabi, ya, kamu ngaku Nabi kan? Waduh, gawat. Engkau orang hebat. Tidak layak kita bicara sama kamu. Walain kunta tukadzibu alayya ma yanbaghi an ukalimak. Tapi jika kamu pendusta, ngapain ngomong sama pendusta seperti kamu? Ini merendahkan, Pak. Ya. Gak akan ngomong sama kamu selama-lamanya. Aku gak mau berkomunikasi. Kalau kamu Nabi Rasul, aduh, aku ini siapa? Gitu. Ubah. Tapi itu niatnya apa? Merendahkan gitu. Waduh, kayaknya nggak layak ngobrol sama kamu. Kalau kamu pendusta, ngapain ngomong sama pendusta? Udah pergi sana. Nabi menyiapkan begini. Oke lah, kalian menolak aku, tapi izinkan aku dakwah kepada masyarakat. Aku minta waktu 10 hari saja. Tolong jangan diberitahu orang-orang Mekah. Nggak apa-apa kalian nggak masuk Islam. Tapi izinkan aku tinggal di sini beberapa hari, aku akan mengajak. Ditolak sama mereka, Pak. Apa ujungnya? Mereka memprovokasi anak-anak budak yang kurang akalnya, kata Imam Ibnu Hisham itu, untuk mengejar Nabi, melempar dengan batu. Nabi dilempar dengan batu, pada kejar-kejar, dikatakan majnun, orang gila, tukang sihir. Dan Nabi sedih sekali, berdarah Nabi yang mulia. Dan Zaid menceritakan, gak pernah aku menemukan kesedihan kecuali ketika itu. Nabi nanti ditanya juga oleh Aisyah, ya Rasulullah, ada nggak kondisi yang membuat engkau itu sedih gitu? Apa? Itu Nabi Aisyah sampaikan ketika Hamzah terbunuh di perang Uhud. Nabi sedih, Pak. Nabi nangis. Kata Nabi, ada wahai Aisyah. Apa itu? Ketika aku dakwah ke Taif, dia dustakan. Aku sudah minta, nggak apa-apa tidak ikut ajaranku ini, tetapi jangan sampaikan ke orang-orang Mekah. Malah mereka sengaja menyampaikan gitu. Aku dilempari batu, aku sedih sekali. Kebayangkan bagaimana sedihnya Nabi gitu. Nah, maka nanti ketika Nabi yang mulia dilempari, berdarah Nabi, Pak. Mukanya juga berdarah, giginya berdarah, kakinya berdarah juga. Itu mata kaki itu, Pak. Itu orang sudah memuncangin mata kaki itu. Ketika dia lempar itu kan Nabi jatuh tuh. Ditungguin, disebut, ini orang gila, dukun, tukang sihir. Pas Nabi mau berdiri, Pak, itu batu diambil, dilempar tuh pas ke kena itunya. Kenapa? Mata kakinya dilempar. Wah, Nabi nggak bisa jalan, betul tidak? Sorak mereka itu. Sampai Nabi itu ngesot, kata Zaid. Nabi ngesot, Pak. Merangkak. Masuk ke kebun. Ke kebun anggur, itu milik siapa? Milik tokoh Mekah, namanya Utbah dan Syaibah. Utbah ini kan benci sekali kepada Nabi. Tapi Utbah dan Syaibah melihat Nabi disiksa begitu, dia empati juga gitu kan. Nah, kadang orang zalim begitu juga, kalau lihat ini keterlaluan, saya juga benci sama dia tapi nggak seperti ente gitu kan. Aduh, ini kasihan juga nih gitu. Akhirnya apa, Pak? Akhirnya ya ketika
Nabi yang mulia masuk ke dalam, diperhatikan sama Utbah dan Syaibah. Muhammad disiksa begitu gitu kan. Anak-anak atau baru letik Pak. Baledo ku batu pas matanya berdarah. Orang nggak bisa jalan. Ya, so dihalangi sama Zaid, dia juga penuh dengan darah Zaid itu. Ya. Setelah mereka pergi, kata mereka, mampus kamu Muhammad. Tinggalkan katanya. Maka Nabi yang mulia berdoa kepada Allah. Doanya luar biasa Pak. Nabi doa kepada Allah, lihat doa Nabi. Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillata hillati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbul mustadafin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni au ila adawin malaktahu amri ilam yakun bika alayya ghadab fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wasaduha alaihi amrud dunya wal akhirah min antanzila bi ghadabuka aw yahilu alayya sakhtuka lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa bik. Apa artinya Pak? Ya Allah, hanya kepadamu ku adukan kelemahanku, ketidakberdayaanku, kehinaanku di mata manusia. Wahai Allah yang Maha Pengasih di antara para pengasih, Engkau adalah Rob orang-orang yang lemah dan Engkaulah Robku. Kepada siapakah Engkau hendak serahkan diriku ya Allah? Kepada orang-orang asing yang bermuka masam kepadaku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Aku tidak peduli asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Sebab sungguh teramat luas afiat yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan dan karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. Dari amarah yang Engkau turunkan atau murka yang Engkau timpakan kepadaku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau ridho. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan petunjuk-Mu. Artinya apa Pak? Ya Allah, aku diperlakukan begini, aku ridho asal Engkau tidak murka kepadaku. Masya Allah. Ya. Itu doa yang kata Imam Ibnu Qayyim boleh dibaca dalam Zadul Ma'ad, menyampaikan kalau kita diperlakukan zalim Pak, baca doa ini. Ya. Ini doa yang Nabi sampaikan. Karena boleh jadi kezaliman menimpa kita karena dosa kita juga. Nabi itu luar biasa Pak. Ya, mengungkapkan kalimat, ya Allah, aku diberlakukan seperti ini, aku ridho, ya Allah, asal Engkau ridho kepadaku. Ya, aku ridho katanya. Masya Allah. Asal Engkau jangan murka kepadaku ya Rob. Ya. Nah ketika beres berdoa apa? Itu Zaid menangis. Ada seorang yang bernama Adas. Ini dia tuh ya, seorang budak milik Utsbah dan Syaibah. Dia orang Irak, orang Ninawa namanya, Irak. Jadi ketika kedua anak Robiah tadi ya, yang punya kebun yang Nabi masuk ke dalam itu melihat, kan ada belas kasihan ya. Aduh kasihan juga, padahal zalim juga, itu musuhnya juga Pak. Nyakitin Nabi di Mekah, tapi melihat perlakuan orang Taif kepada Nabi begitu, sedih juga gitu. Akhirnya apa? Adas kemari katanya. Ini budaknya Pak. Ambil anggur ya. Kasih ke orang itu. Tuh yang di sana. Kasih saja ente balik lagi. Udah jangan ngomong. Kasih aja. Maka bagaimana? Adas berangkat. Nah ketika datang. Wahai saudaraku, aku diberikan tugas oleh majikanku memberikan ini katanya. Oh terima kasih kata Nabi. Nabi ambil Pak, dalam kondisi Nabi menangis. Darah. Masya Allah, dikejar-kejar, sedih Nabi itu. Lapar, haus Nabi itu. Dikasih apa? Anggur. Diambil. Nabi baca Bismillah, Nabi makan. Ketika Nabi memakan anggur dengan baca Bismillah, Allah terheran. Bismillah. Ini kalimat yang tidak pernah aku dengar dari orang-orang sini. Hanya utusan Allah ini gitu kan. Karena dia orang Nasrani. Ala dinil masih, yang masih ada yang benar waktu itu Pak. Nah, karena terheran-heran Nabi sambil ngobrol ya. Sambil makan anggur, Nabi Bismillah. Nabi bertanya, min aina anta, dari mana kamu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Sambil ngobrol gitu, kata Adas, aku ini beragama Nasrani. Aku berasal dari Ninawa. Disebutkan Ninawa. Mendengar itu apa katanya? Ninawa kata Nabi. Oh daerah seorang laki-laki yang saleh itu Yunus bin Matta. Tanya Nabi. Kata Adas.
Engkau tahu tentang Yunus bin Matta? Oh iya. Huwa akhi, dia saudaraku. Iya, ada seorang nabi, aku pun juga nabi. Semua nabi bersaudara, kata Nabi. Mendengar itu maka Adas merangkul kepala Nabi, diciumi Nabi yang mulia, Pak. Dicium oleh Adas. Oh, aku ini tahu ada nabi yang akan muncul di negeri Arab. Kamu nabinya diciumi Nabi itu, luar biasa. Senang sekali Adas itu. Itu Syaibah ya, dan Utbah itu melihat. Kata Utbah itu, kurang ajar si Adas ini, dan ngapain dia tuh? Kita suruh cuma ngasih makanan balik, malah dia ngobrol. Dipanggil, Pak. Ya, tatkala ketemu itu bagaimana? Ya, kata mereka berdua, "Wahai ya Adas, celaka kamu." Disuruh cuma ngasih makanan malah ngobrol lagi tadi. Ngapain kamu tadi memeluk orang itu? Menciumnya, ngapain kata? Kata Adas, "Wahai Tuanku, ya Maulai, wahai Tuanku, tidak ada sesuatu yang lebih baik di bumi ini selain laki-laki itu. Ia telah memberitahukan kepada aku sesuatu yang hanya diketahui seorang nabi. Aku ini orang Nasrani, aku tahu. Dia tahu itu." Kata Syaibah ini, celaka kamu. Jangan sampai dia memalingkan agamamu. Agamamu lebih baik dari agama dia. Udah, kamu kerja lagi. Ya. Ada yang menyampaikan Adas masuk Islam. Ya, tapi memang sampai di sana kisahnya nggak ada lagi gitu kan, Adas ini. Ya, itu Adas, Pak. Ya, itulah kisah Nabi yang mulia di Taif. Nah, rangkaian peristiwa ini, Pak, wafatnya Abu Thalib, kemudian wafatnya Khadijah, ditolaknya dakwah Nabi di mana, di Taif, itu rangkaian-rangkaian yang membuat Nabi itu bersedih dengan kesedihan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Nah, itulah oleh para ulama dikenal tentang peristiwa ini terjadi tahun yang sama, maka dikenal Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Dan itu ada di dalam kitab sejarah, dikenal Amul Huzni. Jadi itu peristiwa yang disebut oleh para ulama kita dengan peristiwa tahun kesedihan, karena rangkaian peristiwa tadi. Dan nanti kita tahu dari Taif inilah Nabi yang mulia kemudian nanti untuk menghibur Nabi yang mulia maka ada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kenapa ada peristiwa Isra Mi'raj itu dari sini dulu. Maka nanti ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Allah alam bisawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.